Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mithalul tsani. Persoalan yang kedua. Hal li sholatil jumu'ati, apakah di dalam sholat Jumat sunnatun qobliyatun, ada sholat sunnah qobliyah aula atau tidak? Jadi persoalan yang kedua ini membahas apakah ada yang namanya sholat sunnah qobliyah Jumat. Wa hadza aidan, sama seperti sebelumnya. Wa hadza aidan, sama seperti sebelumnya, minal masailil far'iyyatil ijtihadiyah. Ini adalah persoalan far'iyah al-ijtihadiyah, persoalan furu' allati la yanbaghi, yang sebaiknya tidak menjadi, allati la yanbaghi, yang sebaiknya tidak menjadi, tabadul ingkari, perdebatan yang sengit, fiha, di dalam persoalan itu. Amma Syafi'iyah faqul, ulama Syafi'iyah berpendapat. Jadi Syafi'iyah itu adalah ulama-ulama pengikut mazhab Syafi'i. Banyak qaul dari ulama pengikut mazhab Syafi'i yang berbeda dengan Imam Syafi'inya, atau juga bisa menambahi apa yang belum atau tidak dikatakan oleh Imam Syafi'i, sebab persoalan zaman atau waktu. Misalnya perbedaannya itu tidak semuanya, tetapi dalam satu hal. Misalnya sholat, perbedaannya dalam hal takbiratul ihramnya saja, tapi selainnya mengikuti Imam Syafi'i. Naam, benar. Lil jumu'ati, pada sholat Jumat, sunnatun qobliyatun, terdapat sholat sunnah qobliyah. Kadzuhri li haditsin fiha, kadzuhri li haditsin fiha, sama seperti sholat qobliyah zuhur. Ziyadatu minal faqir wali khabari Muslim, riwayat dari Imam Muslim. Idza shalla, jika sholat, ahadukum, salah satu dari kalian, al-jumu'ata, sholat Jumat, fal yusolli, maka sholatlah, qoblaha, sebelum sholat Jumat, arba'an, 4 rakaat, wa ba'daha, dan setelah sholat Jumat, arba'an, juga 4 rakaat. Maksudnya, kata Imam Muslim, jika kamu mau sholat Jumat, sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat Jumat dan 4 rakaat setelah sholat Jumat. Sedangkan wali khabari Tirmidzi, Imam Tirmidzi juga meriwayatkan
Anna ibn Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud, kana yusolli, beliau sholat, Ibnu Mas'ud sholat qabla Jum'ati, sebelum sholat Jumat, arba'an 4 rakaat, wa ba'daha, dan setelahnya arba'an 4 rakaat. Wadzahiru sudah jelas perkataan tadi, annahu bitauqifi minan nabi, annahu sesungguhnya Ibnu Mas'ud bitauqifi minan nabi, sesuai dengan petunjuk dari Nabi. Bajuri, dari kitab fikih Bajuri. Jadi kitab Bajuri ku lamuning pondok pesantren, level pondok pesantren, santri, itu kitab yang paling tinggi dalam kitab fikih. Safina, Fathul Qorib, I'anah, Bajuri. Qala Syekh Ali Ma'sum rahimahullah, qala Qurdi, Imam Qurdi berkata, ala bafadlin, tentang ala bafadl, kitab Imam ya. Ala bafadlin, kitab bafadl fi babi sholatil jum'ati, di dalam bab sholat Jumat. Wa aqwa, dalil yang paling kuat, ma yutamassaku bih, yang dipegang, fi masyru'iyyati, dalam persyariatan, itu rakaataini, 2 rakaat, qoblal jum'ati, sebelum sholat Jumat, ma sahhahu, yang dibenarkan Ibnu Hubban min hadithi Abdullah bin Zubair, dari hadis Abdullah bin Zubair. Abdullah duwe bapak arane Zubair, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini adalah salah satu dari 10 sahabat yang masuk surga tanpa hisab. Jadi ada sahabat yang perlu sampai ketahui dari 10 itu, 4 khulafaur rasyidin, terus ada Zubair bin Awam. Hadisnya apa? Marfu'an, yang marfu'. Ma min sholatin, tidak ada dari sholat fardu illa wa baina yadaiha, selain sholat yang sebelumnya, rakaatani, terdapat 2 rakaat. Sebelumnya baina yadaiha itu sebelumnya, di depan itu sebelumnya. Sama seperti gini loh, itu ungkapan orang Arab ya, baina yadaiha, di depan tangan atau di depan dada, di depan. Walahu fi fathil bari.
yang dikatakan di dalam kitab Fathul Bari. Ziyadatun minal faqir wa fi Fathil Wahhab. Sedangkan di dalam kitab Fathul Wahhab juz awal Shahifah Khamsin Sitan Khamsin ya sekitar 6 Khabaru Syaikhaini dari hadis yang diriwayatkan dua imam. Dari hadis yang diriwayatkan dua imam dalam kurung Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baina kulli adanaini sholatun. Sebelum dua adzan, jadi sholat Jumat itu ada yang namanya adzannya dua disampaikan apa banyak yang nggak tahu tentang sholat Jumat ya. Jadi sholat Jumat itu adzannya ada yang dua, ada yang satu. Nah di Kempek ini adzannya cuma satu kali, tapi umumnya dua kali. Yang benar yang mana? Sama-sama benar karena sama-sama punya dalil. Sholatun terdapat sholat sunnah. Tsumma qala Syekh Sembali Maksum berkata wa qala al-Qurdi Aidon. Imam Qurdi juga berkata wa ra'aitu naqlan, wa ra'aitu aku melihat naqlan pendapat atau nukilan an syarahil Mishkati dari kitab Syarah Miskat li Mulla Alil Qari, karangan Imam Mulla Ali Qari. Di Mulla itu gelar ulama di Persia. Imam Mulla atau ulama yang menekuni bidang tasawuf. Ada dua versi, ada yang Persia, ada yang tasawuf. Mana suhu membenarkan sholat qobliyah Jumat. Wa qad jaa, yang Qurdi berkata wa qad jaa, telah benar-benar datang bisanadin jayyid, dengan sanad yang kuat, kama qalahul al-Iraqi, seperti yang dikatakan Imam Iraqi, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah kana yusolli, melaksanakan sholat qoblaha, sebelum sholat Jumat, arba'an, 4 rakaat. Jadi menurut Imam Qurdi mengatakan bahwa dia melihat nukilan di kitab Syarah Miskat karangannya Imam Mulla Ali Al-Iraqi yang berpendapat bahwa Imam Iraqi ini, Imam Al-Iraqi melihat Rasulullah, atau bukan melihat ya, tapi mempunyai dalil bahwa Rasulullah itu melakukan sholat sunnah qobliyah Jumat 4 rakaat. Jadi memang yang namanya sholat qobliyah Jumat itu perbedaannya terletak pada ada atau tidaknya, bukan sunnah atau haramnya, tetapi ada atau tidaknya. Sebab apa?
singarane sholat Jumat kuno, sedurunge sholat Jumat itu ada yang namanya khutbah. Khutbah Jumat itu bagi beberapa ulama itu hukumnya wajib ala man al muslimin, bagi orang-orang muslim laki-laki wajib mendengarkan meskipun satu kata, imma satu kalimat itu wajib untuk sampai. Jadi bocah-bocah gadir sholat Jumatku aja tekai kari ya, tekai kari, tekan dikiti tapi turu ya aja. Datang dulu kan, tetapi tidur di masjid juga jangan. Tapi ya susah. Saya juga dulu itu kalau sholat Jumat itu jauh masjidnya, kayak seperti dari Al-Jalid ke masjid itu jauh asrama saya itu. Maka saya datangnya, saya kira-kira gimana caranya biar 10 menit sebelum qomat. Lamun jari ulama itu kan ya, kalau kata ulama itu orang yang datang beberapa jam sebelum adzan Jumat itu dia dapat yang namanya onta, pahala serupa onta. Kalau yang datangnya pas adzan, dia dapat pahala serupa kambing. Kalau yang datangnya pas khutbah Jumat, dia datang dapat pahala serupa ayam. Kalau yang datangnya pas qomat, dia dapat pahala serupa mending dok sih bisa dipangan kuliten dok. Qomat apa ora oli pahala apa kebae ora oli. Jadi sebelum sholat Jumat itu ada yang namanya khutbah. Khutbah itu bagi beberapa ulama wajib. Sedangkan yang namanya sholat qobliyah itu sunnah. Bolehkah melakukan kesunahan di dalam melakukan kewajiban? Adakah yang namanya sholat qobliyah Jumat itu? Yang menjadi permasalahan seperti itu. Nah, ada ulama yang mengatakan boleh sholat sunnah qobliyah selama di luar sebelum khutbah. Ada yang mengatakan kalau misalnya datangnya ke masjid pas khutbah itu maka boleh sholat sunnah qobliyah 2 rakaat atau 4 rakaat, tetapi sholatnya dipercepat. Ada juga ulama yang mengatakan tidak usah sholat sunnah qobliyah, langsung duduk mendengarkan khutbah. Wa fi Sunan Tirmidzi, dan di dalam kitab Sunan Tirmidzi di Ahmad Syakir, karangan Ahmad Syakir. Wa fi bab ma jaa, di dalam kitab bab hadis ma yuqra'u bi, bacaan dalam fi sholatis subhi, sholat subuh, yaumal jum'ati, pada hari Jumat. Mana suhu yang berbunyi kana Ibnu Umar. Ibnu Umar itu anaknya Umar namanya. Kalau yang di sini pasti Abdullah. Jadi Abdullah itu banyak, kata Abdullah itu pada zaman sahabat itu banyak sekali dipakai oleh para sahabat untuk menamai anaknya. Ada namanya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abu Bakar, Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Umar adalah salah satunya. Jadi menurut ada salah satu hadis dari Kanjeng Nabi, orang yang paling persis, orang yang paling mirip denganku adalah Abdullah bin Umar. Sebab Abdullah bin Umar disuruh oleh bapaknya yaitu Umar bin Khattab
pada umur 10 tahun untuk mengikuti kanjeng Nabi. Jadi disuruh untuk ngabdi, disuruh jadi santri dalamnya kanjeng Nabi. Jadi sama kanjeng Nabi disuruh suruh ngambilin ini, suruh baca ini, suruh nulis ini, macam-macam. Jadi sampai banyak hadis riwayat Abdullah bin Umar, sebab dari umur 10 tahun Abdullah bin Umar mengikuti kanjeng Nabi. Waktu itu di Madinah, saking alimnya. Tapi ada sejarah yang kurang menyenangkan tentang Abdullah bin Umar, yaitu ketika pada saat dinasti Umayyah berkuasa. Pada dinasti Umayyah berkuasa, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, dan Hasan bin Ali itu saling mengklaim yang namanya kekhalifahan di Mekah. Karena waktu itu anaknya Muawiyah bin Abu Sufyan mengklaim kekuasaan dirinya di Syam. Jadi 3 orang sahabat, Hasan bin Ali, Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Zubair, mengklaim kekuasaannya masing-masing. Tetapi kemudian setelah datang negosiasi dari pihak anaknya Muawiyah, siapa anaknya Muawiyah tuh? Siapa anaknya Muawiyah? Ziyad apa? Muawiyah negosiasi, kemudian Abdullah bin Umar melepaskan klaimnya atas khalifah di Mekah. Ibnu Umar yutilu sholat, memperpanjang sholat, qoblal jum'ati, sebelum sholat Jumat. Ujung Ibnu Umar itu memperpanjang sholat sunnah, memperpanjang turu. Itu memperpanjang turu qoblal jum'ati, yutilu sholat, yutilu nauma. Wa yusolli, dan sholat ba'daha, setelah sholat Jumat, rakaatain, 2 rakaat fi baitihi, tetapi sholatnya fi baitihi, di dalam rumah. Jadi setelah sholat Jumat, Ibnu Umar langsung pulang, tidak sholat sunnah ba'diyah, tetapi sholat sunnah ba'diyahnya di dalam rumah. Dan ini memang ada beberapa riwayat yang menyunahkan sholat ba'diyah Jumat itu sebaiknya dilakukan di dalam rumah. Saya pernah ngaji, kalau nggak salah di I'anah itu ada, wa yuhaditsu, dan bercerita, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasul pun kana yaf'alu dzalik, melaksanakan hal tersebut, yaitu yutiru sholata qabla Jum'ah wa yusolli ba'daha raka'atain fi baiti. Qala fi Aunil Ma'bud, dikutip dari kitab Aunil Ma'bud, qala Nawawi, Imam Nawawi berkata fil Khulasati, dalam kitab Khulasah Sahihun, membenarkan ala syartil Bukhari, menurut syarat Imam Bukhari. Wa qala al-Iraqi, Imam Iraq berkata fi syarahit Tirmidzi, dalam kitab Tirmidzi, isnaduhu, juga mengatakan syarat hadis tersebut sahihun, sahih. Hadis yang mana? Hadis yang wayu haditsu anna Rasulullah kana yaqulu dzalik. La jaroma, dan tidak diragukan, wa akhraja, juga mengeluarkan hadis tersebut Ibnu Hibban di Sahihihi, di dalam kitab Sahihnya. Jadi penulisan Mbah Ali Maksum yang bulat ini
Qala fi Aunil Ma'bud qala Nawawi fil Khulasaah. Sebab Mbah Ali Maksum sangat teliti. Mbah Ali Maksum itu intelektual, bukan cuma kiai tapi intelektual dan cendekiawan. Di Jogja itu kiai dipanggil Pak, sebab kiainya intelektual. Kiai saya dulu, Kiai Ali As'ad almarhum, itu juga dipanggilnya Pak Ali meskipun kiai. Maka Mbah Ali Maksum juga dipanggilnya Pak Ali Maksum. Kiai Jirjis terus Kiai siapa, Mbah Munawir itu juga dipanggilnya Pak semua di Jogja itu. Sebab di Jogja yang namanya Jogja itu meninggikan ilmu pengetahuan. Makanya bahasa penulisannya ini seperti bahasa skripsi atau tesis. Jadi besok lamun sampean kok kuliah bahasa persis kayak ning kitab kian, ning kitab ini. Di kitab ini tulisannya itu bulat karena Mbah Ali Maksum tidak ingin ada tulisan yang seperti karangannya sendiri. Beliau ini tadi di pembukaan mengatakan bahwa beliau adalah orang yang suka menukil, orang yang dalam kitab ini isinya tukilan, isinya pendapat dari orang lain, isinya dari pendapat ulama akbar, alam, ulama-ulama besar di dunia. Maka tulisannya seperti ini. Nanti sampean harus belajar menulis seperti ini agar apa? Agar sahih, agar pendapat tulisan kalian yang ada di buku kalian nanti atau skripsi atau tesis tidak bisa dibantah faktanya bahwa tulisan sampean ini benar-benar nyata. An ahkamil fuqaha, dari kitab Ahkamil Fuqaha fi Muqarrarati Nahdlatul Ulama, juz awal. Jadi Mbah Ali Maksum juga salah satu petinggi PBNU pada zamannya. Terkenal sakti Mbah Ali Maksum itu. Jadi, Mbah Ali Maksum itu suatu ketika pernah ketamun sama orang itu dari jauh katanya, namun nemoni Mbah Ali Maksum, Mbah, saya minta ilmunya. Ilmu apa? Kata Mbah Ali Maksum, saya minta ilmu sakti, Mbah. Ilmu sakti yang mana? Ilmu sakti yang kebal. Nah, belum selesai ngobrolnya, datang tamu pejabat naik mobil. Pejabat itu cuma sebentar naik mobil. Mbah Ali Maksum nganter tamu tersebut sampai ke pintu mobilnya, salaman, kemudian sama supirnya, mobilnya akhirnya digas keluar dari dalamnya Mbah Ali Maksum. Waktu mobil itu berangkat, tamu itu masih di belakangnya Mbah Ali Maksum. Nah, terus Mbah Ali Maksum ternyata kakinya itu dilindas oleh mobil tersebut. Kakinya Mbah Ali Maksum terlindas secara tidak sengaja oleh mobil tersebut. Kemudian Mbah Ali Maksum tanya ke tamu tersebut, ilmu kebal yang bagaimana? Iya sih kados ngoten lho Yai. Sambil nunjuk kakinya Mbah Ali Maksum, sih kados ngoten Yai. Akhirnya Mbah Ali Maksum itu, makanya ketika Mbah Ali Maksum wafat itu NU kehilangan sekali yang namanya intelektual dalam hal yang namanya sanad, dalam hal yang namanya tulisan ilmiah. Sebab Mbah Ali Maksum orangnya suka menukil.
Mbah Maksum suka yang namanya menulis kata-kata dari ulama-ulama terdahulu. Maka apa yang dikatakan oleh Mbah Maksum pasti mempunyai sanad atau dalil atau sandaran dalam berkata. Itulah hebatnya Mbah Maksum. Al-mithalul tsalits, persoalan yang ketiga, at-talqinul lil mayyit, talqin mayyit. Qala Ibnu Taimiyah berkata fi Fatawi, di dalam kitab Fatawi al-juz'ul awal, juz awal, ada talqin, perkara ini al-madhkur yang telah disebut. Ya, maksudnya yakni talqinul mayyit ba'da dafni, menalkin mayit setelah dikubur. Qad thabata, telah ditetapkan an ta'ifati, oleh sekelompok minas sahabati, dari sahabat Nabi, annahu, mereka para sahabat, amaru, menyuruh bihi, menyuruh talqin, ka Abi Umamah, seperti sahabat Abi Umamah Al-Bahili wa ghairihi, dan selain Abi Umamah. Wa ruwiya fihi haditsun wallahu a'lam. Wal 'asri innal insana Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.